Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas materi ukuran penyebaran pada data bergolong atau pada data distribusi frekuensi. Di sini sudah saya tampilkan materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang ukuran penyebaran pada data tunggal, baik untuk jangkauan atau ring, rata deviasi, variansi maupun simpangan baku. Pada prinsipnya, untuk data bergolong dan data distribusi frekuensi itu sama cara mencarinya. Untuk jangkauan atau ring, keduanya tidak ada perbedaan baik sampel maupun populasi. Sedangkan pada rata deviasi, tinggal kita tambahkan bahwa RD pada populasi untuk data berdistribusi frekuensi atau juga data bergolong itu adalah sigma, ini kita tambahkan F. Jadi sigma F kali XI min mu dibagi N. Sementara pada sampel juga sama, ini tinggal kita sisipkan F. Jadi sigma F kali XI min X bar harga mutlak dibagi N. Demikian juga untuk mencari variansi di sini. Pada populasi, rumusnya adalah sigma F kali XI min mu kuadrat dibagi N. Sedangkan pada sampel adalah sigma F kali XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N min 1. Demikian juga untuk rumus kedua. Sigma kuadrat adalah sigma, ini kita sisipkan F kali XI kuadrat dibagi N dikurangi sigma FI kali XI kuadrat dibagi N. Sedangkan pada sampel rumusnya juga sama, tinggal disisipkan F, jadi menjadi N kali sigma FI XI kuadrat dikurangi sigma FI kali XI kuadrat. Sedangkan pada simpangan baku, baik data tunggal maupun data distribusi frekuensi dan data bergolong, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Baiklah, kita akan mencoba berlatih menyelesaikan contoh soal. Contoh soalnya di sini, tentukan ukuran penyebaran dari data di bawah ini. Penyebaran data di bawah ini. Data di bawah ini. Nah, kita tuliskan dulu datanya. Misalnya ini data usia anak-anak di sekolah. Ini usia, misalnya usia 1 sampai 3 tahun, kemudian 4 sampai 6 tahun, 7 sampai 9 tahun, kemudian 10 sampai 12 tahun, kemudian 13 sampai 15 tahun. Misalnya begitu. Berikutnya kita tambahkan frekuensinya atau banyaknya siswa yang usia 1 sampai 3 tahun. Misalnya ini ada 2 orang. Kemudian yang 4 sampai 6 itu 5 orang, yang 7 sampai 9 itu 8 orang, yang 10 sampai 12 ini 4 orang, yang 13 sampai 15 ini 1 orang, sehingga jumlahnya ini 2 tambah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 1 sebanyak 20. Maka dalam satu sekolah itu ternyata siswanya sebanyak 20 orang. Nah, bagaimana jika ini kita tambahkan data, diasumsikan ini merupakan data populasi. Jadi diasumsikan ini adalah data populasi. Mulai dari yang pertama, kita akan mencari ring atau jangkauan. Pada data bergolong seperti ini, berdistribusi frekuensi, Xmax-nya atau nilai tertingginya adalah tepi atas kelas tertinggi. Jadi ini kelas tertingginya di sini. Tepi atasnya adalah 15,5 tepinya. Lalu dikurangi X minimal atau nilai terendah. X minimalnya adalah tepi bawah kelas yang terendah. Jadi 1 itu tepi bawahnya adalah 0,5, sehingga ringnya adalah 15,5 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 15. Jadi ringnya data bergolong ini adalah
Selanjutnya kita akan mencari rata deviasi. Sebelum menentukan rata deviasi, terlebih dahulu kita perlu mencari reratanya terlebih dahulu. Rerata, karena ini populasi, maka lambangnya adalah mu. Kita ingat bahwa mu adalah sigma Fi Xi dibagi N. Oleh karena itu kita butuh mencari Fi kali Xi terlebih dahulu. Ini Fi nya sudah, kita tambahkan Xi. Xi merupakan titik tengah kelas. Jadi untuk kelas pertama, kelas 1 sampai 3, titik tengahnya adalah 1 ditambah 3 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Berikutnya 5, kemudian 8, lalu 11, dan yang kelas terakhir 14. Untuk menentukan rata, kita membutuhkan Fi kali Xi. Nah, kita perlu mencari Fi Xi terlebih dahulu. Fi kali Xi itu 2 kali 2, hasilnya 4. 5 kali 5 25, 8 kali 8 64, lalu 44 dan 14. Jumlahnya adalah 151. Dari sini kita bisa tuliskan rata adalah sigma Fi Xi nya 151 dibagi N, itu adalah banyaknya populasi, yaitu 20, sehingga minnya sebesar 151 dibagi 20, hasilnya adalah 7,55. Nah, ini ketemu reratanya adalah 7,55. Setelah diperoleh rata seperti ini, selanjutnya sebelum mencari rata deviasi, kita perlu mencari Xi dikurangi mu terlebih dahulu. Xi nya 2 dikurangi 7,55 sama dengan negatif 5,55. Berikutnya 5 dikurangi 7,55, hasilnya adalah min 2,55. Selanjutnya 8 dikurangi 7,55, 0,45. Berikutnya 11 dikurangi 7,55, berarti 3,45. Selanjutnya 14 dikurangi 7,55, hasilnya adalah 6,45. Selanjutnya, untuk mencari rata deviasi, kita ingat bahwa RD itu adalah jumlah dari F kali harga mutlak Xi dikurangi mu, lalu dibagi dengan N, banyaknya populasi. Oke, kita akan hitung mulai dari mencari harga mutlak Xi dikurangi mu terlebih dahulu. Harga mutlak dari min 5,55 adalah 5,55, lalu 2,55, lalu 0,45, kemudian 3,45 dan 6,45. Lalu yang kita butuhkan di sini adalah sigma F kali harga mutlak. Nah, maka di sini kita butuhkan lagi F kali harga mutlak Xi dikurangi mu. Ya, angka ini kita kalikan. F-nya adalah 2 kali 5,5. Hasilnya adalah 2 kali 5,5, 11,1. Kemudian 5 kali 2,55, hasilnya adalah 12,75. Selanjutnya 8 kali 0,45, ketemunya adalah 3,6. Berikutnya 4 kali 3,45, hasilnya adalah 13,8. Sedangkan 1 kali 6,45, hasilnya adalah 6,45. Sehingga ini kalau kita jumlahkan, total ketemunya 47,7.
Setelah hasil ini ketemu, maka dengan mudah kita bisa menentukan rata deviasinya. RD sama dengan 47,7 dibagi N-nya. N-nya adalah 20 sama dengan 2,385. Ini adalah rata deviasinya. Berikutnya kita akan mencari variansi. Karena kita tahu bahwa ratanya merupakan bilangan desimal, maka untuk memudahkan dalam mencari variansi, kita gunakan rumus yang kedua saja. Apa itu rumusnya? Sigma kuadrat sama dengan sigma Fi Xi kuadrat dibagi N, kemudian dikurangi sigma Fi Xi dibagi N dan dikuadratkan. Untuk itu kita perlu mencari Xi kuadrat dan Fi Xi kuadrat. Xi kuadrat adalah kuadrat dari Xi. Jadi 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25, 8 kuadrat 64, 11 kuadrat adalah 121, sedangkan 14 kuadrat itu adalah 196. Berikutnya kita mencari Fi kali Xi kuadrat. Jadi 2 kali 4. Hasilnya adalah 8. Lalu 5 kali 25 adalah 125. Kemudian 8 kali 64, 512. Kemudian 4 kali 121 itu adalah 484. Lalu 1 kali 196 hasilnya adalah 196. Hasilnya adalah 1325. Dari data ini kita bisa substitusikan untuk mencari variansi. Sigma Fi Xi kuadrat ketemunya adalah 1325. Dibagi N-nya adalah 20. Lalu dikurangi sigma Fi Xi, ya ini dalam kurung ya. Sigma Fi Xi itu adalah 151, lalu dibagi N-nya 20, kemudian dikuadratkan. Hasilnya adalah 66,25. Kemudian dikurangi 151 per 20 itu adalah 7,55, sama seperti min yang tadi sudah kita cari. Lalu dikuadratkan, hasilnya adalah 57,0025. Oleh karena itu 66,25 dikurangi 57,0025 hasilnya adalah 9,2475, dan ini adalah variansinya. Kemudian kalau ditanya berapa standar deviasinya, standar deviasi kita bisa cari bahwa sigma itu adalah akar dari sigma kuadrat sama dengan akar dari 9,2475. Hasilnya adalah 3,041, dan ini hasil. Berikutnya, bagaimana jika data ini diasumsikan merupakan data sampel? Jadi ini dianggap sebagai data sampel. Bagaimana variansi dan standar deviasinya? Kalau ring atau jangkauan dan rata deviasinya sama antara sampel dan populasi. Baik, kita kali ini akan mencari variansinya terlebih dahulu. Variansi pada sampel lambangnya adalah S kuadrat, itu sama dengan rumusnya. Kita pakai rumus yang kedua saja. Mengapa? Karena kita sudah ketahui bahwa rata-ratanya, ya, mu tadi ketemu 7,25.
Ini akan sama dengan X barnya juga 7,55 karena X bar dan mu nilainya sama. Kita akan mencari bahwa variansi atau S kuadrat itu adalah N kali sigma Fi Xi kuadrat, lalu dikurangi sigma Fi Xi yang dikuadratkan, kemudian dibagi N kali N min 1, sehingga kita butuh mencari Xi kuadrat dan Fi Xi kuadrat. Karena untuk Fi Xi sudah ada, tinggal mencari Fi Xi kuadrat. Oke, kita mencari Xi kuadrat terlebih dahulu. 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25, 8 kuadrat 64, 11 kuadrat 1, 2, 1, 14 kuadrat 1, 9, 6. Selanjutnya kita mencari Fi Xi kuadrat. Jadi dari 2 kali 4 hasilnya adalah 8. 5 kali 25 125. 8 kali 64 512. Kemudian 4 kali 121 adalah 484, sedangkan 1 kali 196 adalah 196. Sehingga jumlahnya ini adalah 1325. Ketemu Fi Xi kuadrat jumlah itu. Selanjutnya kita substitusikan ke definisi variansi atau S kuadrat adalah N-nya 20. Di sini ini adalah N-nya. Kemudian kali sigma Fi Xi kuadrat. Nah, sigma Fi Xi kuadrat itu yang ini 1325, lalu dikurangi sigma Fi Xi itu adalah 151 kuadrat. Nah, dikuadratkan. Lalu dibagi N-nya adalah 20 kali 20 dikurangi 1. Selanjutnya kita bisa tuliskan 20 kali 1325. Ini jawabannya atau hasilnya adalah 26.500. Kemudian dikurangi 151 kuadrat, ini adalah 22.801. Kemudian dibagi 20 kali 19 ya, 380. Maka ini hasilnya adalah 26.500 dikurangi 22.801, itu adalah 3.699 dibagi 380. Hasilnya adalah 9,734. Jadi ini variansinya pada sampel ketemu 9,734. Selanjutnya kita akan cari sekalian standar deviasinya. S itu adalah akar dari S kuadrat sama dengan akar dari 9,734. Hasilnya adalah 3,12. Jadi ini sudah ketemu standar deviasinya sekaligus variansi pada sampel. Baiklah, demikian tadi telah kita bahas bersama materi tentang menentukan ukuran penyebaran pada data distribusi frekuensi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.